Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang budiman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Pada disiplin pegawai negeri sipil, pembahasannya mencakup pengertian disiplin PNS, kemudian aturan umum disiplin PNS, yang terdiri dari kewajiban dan larangan PNS serta pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, tingkat dan jenis hukuman, dan juga tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Pada video kali ini, kami akan membahas dari pengertian disiplin PNS hingga tingkat dan jenis hukuman. Untuk pembahasan mengenai tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin akan dibahas pada video bagian kedua. Pertama, apa itu disiplin PNS? Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, aturan umum disiplin PNS. Bahasan yang akan dibahas pada bagian ini ada 3, yaitu kewajiban PNS, pelanggaran terhadap kewajiban PNS dan larangan PNS, serta larangan PNS. Yang pertama, kewajiban PNS. PNS wajib untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS, dan juga menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan, melaporkan dengan segera kepada atasannya dalam hal mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun larangan PNS adalah sebagai berikut. Menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, melakukan pungutan di luar ketentuan, melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang kepada bawahan, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, dan memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
perwakilan rakyat daerah dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk. Kemudian pelanggaran terhadap kewajiban PNS. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan kepada setiap PNS yang tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, tidak menyimpan rahasia jabatan dan mengemukakan rahasia jabatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal pelanggaran tersebut di atas berdampak negatif pada unit kerja. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kewajiban bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan dan berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Hukuman disiplin berat dijatuhkan pada setiap PNS yang tidak setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, tidak menyimpan rahasia jabatan, dan mengemukakan rahasia jabatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal pelanggaran tersebut berdampak negatif pada negara. Hukuman disiplin ringan juga dijatuhkan kepada setiap PNS yang tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan, tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada unit kerja, tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, dan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian hukuman disiplin sedang juga dijatuhkan kepada setiap PNS yang tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah PNS dan sumpah jabatan, tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan, tidak melaporkan hal yang membahayakan keamanan negara, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat administrator dan pejabat fungsional, dan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Kemudian tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, dan tidak memberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi setiap PNS yang tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, tidak melaporkan hal yang membahayakan keamanan negara, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang, tidak masuk kerja dan menaati jam kerja, dan tidak menolak segala pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali penghasilan. Kemudian pelanggaran terhadap larangan PNS. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Kemudian larangan melakukan kegiatan yang merugikan negara, larangan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, dan larangan menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Dalam hal pelanggaran tersebut di atas berdampak negatif pada unit kerja. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara sah. Kemudian larangan melakukan pungutan di luar ketentuan, larangan melakukan kegiatan yang merugikan negara, larangan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, larangan melakukan tindakan yang merugikan orang yang dilayani, larangan memberikan dukungan kepada kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan larangan, menyalahgunakan wewenang, larangan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, larangan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga internasional, larangan bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian, larangan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan, dan larangan untuk meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Kemudian tingkat dan jenis hukuman disiplin. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas hukuman disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian hukuman disiplin sedang yang terdiri dari pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Kemudian hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. Demikian penjelasan mengenai pengertian aturan umum, tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.